warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashabil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dengan fikir rahmatullah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah Ta'ala di atas nikmat ilmu, di atas nikmat agama. Kita merasakan bagaimana kesempurnaan dari agama kita dari sisi manakala seorang hamba menekuni ilmu agama Allah Ta'ala, Allah berikan kepadanya ketenangan, Allah berikan padanya penguat-penguat untuk dia istiqomah di atas agama. Dan marilah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala di antaranya dengan mengilmui dari ibadah-ibadah yang kita lakukan yang didasari dengan i'tiqad atau keyakinan yang benar. Jamaah rahimahumullah, alhamdulillah kita akan kembali lanjutkan pembahasan pada kitab tauhid. Kita masuk pada bab baru. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babun, dengan ditanwin meskipun boleh tanpa tanwin, tapi yang bagus ditanwin. Babun man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallah wa tahlili ma harramallah faqad ittakhadha hum arbaban. Bab man ata'al ulama'a wal umara, barang siapa yang mentaati para ulama dan mentaati para pemimpin-pemimpin. Mentaati dalam hal apa? Fi tahrimi ma ahallallahu, di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah halalkan, ada yang mengharamkan, dia mengikut. Al-tahlili ma haramallahu, atau mentaati pada penghalalan apa yang Allah haramkan. Allah Ta'ala mengharamkannya, apa yang menghalalkannya, dia taat pada orang itu. Yang seperti itu berarti faqad ittakhadhahum arbaban, sungguh dia menjadikan pemimpin-pemimpin ulama-ulama tersebut sebagai Rob, ya Tuhan. Ini namanya syirik dalam masalah ketaatan, yang mana taat itu seharusnya hanya kepada pembuat syariat ini. Dialah satu-satunya zat yang mengatur. Ternyata ada yang lainnya mengatur, dia taati juga itu. Sehingga dia menjadikan untuk Allah Ta'ala tandingan dalam hal kepengaturan. Maka hukumnya syirkun. Besar atau kecil tergantung dari kadar keyakinan dia. Kalau dia meyakini, oh orang itu boleh membuat syariat, orang itu boleh membuat tata cara ibadah, karena apa? Dia ulama. Wah, kufur dia. Karena yang membuat aturan hanyalah mutlak Allah Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sementara dia meyakini boleh selainnya, ya asal dia ulama. Ya, keyakinan seperti itu merusak agama seseorang. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ucapan Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala merahmati keduanya, yusiku antan zila alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir ya nyaris turun kepada kalian batu-batu dari langit. Aku para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah katakan kepada kalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna, sementara kalian mengatakan, qala Abu Bakr wa Umar, telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ada orang yang membandingkan antara ucapan Abu Bakar dan Umar dengan ucapan Rasul. Yang mana yang dibandingkan itu adalah dua orang terbaik setelah atau yang ada di umat ini, Abu Bakar dan Umar. Artinya perbandingannya itu tidak jauh. Ya, yang terbaik dari umat ini atau bahkan makhluk keseluruhan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah meninggal, terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ya, itu saja. Ya, tidak boleh ucapan dua manusia terbaik di umat ini dibandingkan dengan ucapan Rasul. Ya, tetap ucapan Rasul nggak bisa dibandingi oleh siapapun. Sampai berani, ya bisa turun musibah kepada kalian. Dan waqala Ahmad ibnu Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau imam madhab yang keempat, yang mana pendapat-pendapat beliau dalam masalah fikih merujuk banyak dalil. Karena di masa beliau rahimahullah ta'ala pengumpulan kepada hadis-hadis telah mencapai masa yang demikian luar biasa. Banyak ulama ahlul hadis. Dengan pendapat-pendapat beliau mudah sekali menemukan dalil-dalilnya. Oh, pendapat seperti ini, dalilnya begini. Dan hadis-hadis telah disaring, mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Kata beliau rahimahullah, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhataha. Ya, aku kagum, aku heran. Nah, diterjemahkan seperti ini sama atau beda? Aku kagum, aku heran. Beda. Nah, kagum itu menunjukkan bagus itu ya. Aku heran, nah itu ada unsur pengenyaran ya. Nah, tapi keduanya bisa kalau kita gunakan, asal menangkap maksud ini betul. Namanya ajab, heran, kagum itu ada dua macam. Ada yang kagum itu menganggap wah bagus itu, kagum dia, wah itu kagum. Tapi ada makna kagum itu artinya mengingkari. Ada orang mengatakan heran gitu. Ya. Nah, yang dimaukan adalah yang kedua ini. Ajab dalam arti pengingkaran. Aku heran. Ya, bukan menganggap bagus gitu. Nah, kalau bahasa kita yaitu kagum misalnya maknanya bagus itu. Wah, luar biasa. Ya, ajaib. Aku takjub. Nah, tapi aku heran, ya maknanya pengingkaran. Aku heran kepada satu kaum yang mereka itu mengenal Ismail,
dan kesolehannya. Ya, dalam ilmu hadis ada namanya sanad-sanad. Ya, kemudian dari sanad-sanad itu diperiksa. Ya, urutan orang-orang yang membawakan berita itu dari penulis hadis ini sampai Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diperiksa orangnya, ini hidup tahun berapa, ya, meninggal tahun berapa, gurunya siapa saja, muridnya siapa saja, ya, kehidupannya dalam beragama seperti apa, diperiksa. Kemudian ternyata yang membawakan berita dari Rasul sampai ke penulis itu orang-orangnya luar biasa, iya, terpercaya. Akhirnya sahih hadisnya. Dan aku lihat pada satu tahun yang mereka mengerti sanad-sanad dan kesohihannya, yadhabuna ila Ra'i Sufyan. Mereka berpendapat pada pendapatnya Sufyan. Artinya apa? Loh, ngerti hadisnya begini, pendapat Sufyan begitu, ya kok malah itu pendapatnya Sufyan. Harusnya yang dijadikan standar adalah hadis tentunya, bukan semata perkataan orang, siapapun dia. Ya, itu memang timbangan yang berat ya. Kita tuh enaknya ngikut ustaz gitu tuh, ngikut kiai, ngikut ulama, terus nggak mikir lagi, terus pokoknya mesti bener itu. Nah, itu pandangan keliru besar itu. Ya, karena dalam beragama itu yang menjadi standar adalah Allah wa qala Rasul. Berarti iya, kita beragama dituntut ngerti Qur'annya, ngerti hadisnya. Ada pengucapan ulama, iya, kita tentu mengambilnya. Untuk apa? Membantu kita memahami keduanya. Ya, ayo, wah, selama ini memang kita, ya, karena keterbatasan ilmu, waktu, pengorbanan kita untuk agama, kita nyari mudahnya. Tapi bukan berarti sampai di situ saja. Kita wajib mengetahui pendapat seperti itu dalilnya apa. Ya, kalau ternyata kita ketahui ulama ini ya terkenal, setiap pendapat berdalil, akhirnya kita percaya. Tapi tetap berusaha untuk kita mencari dalil dari setiap pendapat-pendapat yang ada. Wallah Ta'ala yaqul, ya, Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Surat An-Nur min ayat 63. Maka hendaknya hati-hati orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya, maksudnya perintah Rasul. Hati-hati orang menyelisih perintah Rasul, akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Ya, berani menyelisih perintah Rasul. Nah, hati-hati, dapat musibah, aman. Ya, sementara orang zaman sekarang begitu mudah saya mengatakan mencemooh atau meremehkan sunnah. Ya, baik dengan terang-terangan, apaan ini ya? Dikit-dikit sunnah ya. Nah, bu agama itu enteng-enteng wae. Orang mungkin ada desa apa? Niru Rasul ikuti Nabi. Ya kan nggak mungkin, tapi bukan berarti itu kamu remehkan. Tetap itu adalah sumber mulia. Dan kita beramal sesuai dengan kemampuan kita. Ya, dan berharap kepada Allah Ta'ala banyak mengikuti langkah beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk pengagungan yang meremehkan hati-hati.
bisa mendapatkan fitnah atau adab yang pedih. Atau dari fitnah itu, apakah engkau tahu fitnah apa itu? Nah, hati-hati kamu kena fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Al-fitnah itu asyirku. Fitnahnya adalah syirik. Ya, menyelisih perintah Rasul, menyelisih sunnah Nabi, bisa jatuh pada fitnah, yaitu jatuh pada syirik. La'allahu. Nah, ada yang masih ingat la'allah? Apa itu la'allah? Saudaranya inna. Nah, fungsinya la'allah litaroji wa tawakku'i. Tawakku, taroji atau tawakku. Kalau taroji itu harapan, yang diharapkan itu mahbub, sesuatu yang dicintai. La'allallaha yarhamuni, semoga Allah merahmati saya. Tapi la'ala ketika tawakku untuk sesuatu yang harapan, tapi dalam harapan itu sesuatu yang dibenci, makruh. La'alla al-aduwa qaribun minna. La'alla al-aduwa, musuh dekat dari kita. Kalau semoga nggak cocok ya. Semoga musuh dekat dengan kita ya. Jangan-jangan musuh dekat dengan kita. Nah ini mana seperti itu. Allah ini untuk aku. Jangan-jangan ya, dia idza radda ba'da qawlihi, apabila dia menolak sebagian ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, an yaqa'a fi qalbi syai'un, akan menimpa, akan mengenang di hatinya itu sesuatu minazzaih, berupa penyimpangan. Bayah lika. Nah, aslinya yang liku ya, jadi yang lika kenapa? Ya, sama fa jawab ya. Ada fa, kemudian dia jawab. Maka ya binasa, ya kebinasaan karena ya menolak sebagian kecil saja dari ucapan Rasul. Ya, sebagian dari ucapan Rasul, menolak hadis. Ya, pada masa-masa setelah Khulafaur Rasyidin, penyimpangan dan kesesatan itu makin nampak. Nah, di negeri-negeri Islam, orang-orang ya bahkan ya demikian parah penyimpangannya, tidak lagi memperhatikan hadis, sampai seolah hadis itu dianggap bukan bagian dari syariat Islam. Sampai-sampai ada kelompok yang menyatakan dirinya Qur'aniyun. Ya, kami itu Quran saja. Ya, maka orang mengatakan itu bukan Qur'aniyun ini, tapi apa itu? Ingkar sunnah. Para pengingkar sunnah. Karena ketika mengatakan Quran, ya dia mengingkari sunnah sebenarnya. Tapi ucapannya mengatakan Quran udah jelasnya hadis, nanti bisa sampai bisa kita bingung. Ya, bagaimana mungkin orang bisa beragama dengan cara seperti itu? Ya, Quran saja makanya itu karena nggak mungkin. Ya, karena semua ada perinciannya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau dikatakan antara sunnah dan hadis, mana yang lebih membutuhkan? Sunnah membutuhkan Quran atau Quran membutuhkan hadis? Quran membutuhkan hadis. Ya, dikatakan seperti itu.
Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam adalah sunnah, sunnah itulah dia Islam. Gak mungkin orang beragama dengan benar lurus kalau tanpa bimbingan dari sunnah. Maka yang muslimun perlu untuk kita di samping menghafal Quran, tekun juga menghafal hadis, mengerti hadis. Wa an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridhai beliau. Beliau seorang sahabat dari Yaman, dari suku At-Ta'i, yang mana usia beliau mencapai 120 tahun. Jadi fisik beliau diantaranya kaki beliau itu panjang, sehingga kalau naik kuda itu bergelantungan hampir menyentuh tanah. Kalau seperti itu naik kudanya kuat atau lemah jadinya? Lemah jadinya. Ya. Beliau pernah minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kuatkan saya ketika saya naik kuda. Ya. Didoakan Ar-Rasul. Dan bapaknya Hatim adalah tokoh yang terkenal dengan kedermawanannya. Dan anaknya ini Adi mengikuti kedermawan ayahnya, sehingga sebagai pemimpin dari kaumnya, beliau terus menghindar dari Islam. Sampai wilayah-wilayah yang ditaklukkan Islam meluas, beliau lari ke Syam, karena Syam memang pusatnya Nasrani. Sampai akhirnya beliau menemui Nabi SAW dan masih dalam keadaan memakai kalung salib. Ya, jadi kebiasaan memakai kalung salib itu sudah dari dulu ya. Pengakuan kepada salib. Ya, ini perkara yang aneh. Bagaimana mungkin salib itu diagungkan, disembah? Ya, padahal itu tempat untuk menyalib Tuhan mereka, membunuh Tuhan mereka. Apakah memang keyakinan mereka adalah salib itu sakti? Karena bisa untuk membunuh Tuhan mereka, ya. Maka ulama membahas keanehan orang-orang tersebut. Kok bisa salib akhirnya diagung-agungkan? Ya. Dan sedikit cerita ya. Kita baca sejarah itu akan merasakan bagaimana hebatnya orang-orang terdahulu. Sehingga kalau sekarang masih ditulis, biografinya masih dibaca, memang mereka itu hebat, layak dijadikan teladan. Jangan terpana dengan orang-orang sekarang. Ustadz ini, ulama ini hebat, ini begitu, kurang mengatakan. Kita ambil contoh yang sudah sukses. Yang sekarang masih hidup belum aman. Dan beliau radhiyallahu anhu mendengar Nabi SAW membaca ayat ini, surah At-Taubah ayat 31. Nabi membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbatan min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, ya, rahib-rahib mereka, ahbar ulama-ulama mereka, waruhbanahum, serta rahib-rahib mereka, ya, menjadikan ulamanya, menjadikan ahli ibadahnya arbatan min dunillah, rob-rob dari selain Allah. Ya, ulamanya, ahli ibadahnya dituhankan. Ya. Wal Masih ibn Maryam, mereka juga, ya,
menjadikan Al-Masih ibnu Maryam, Yesus itu ya, Isa bin Maryam, sebagai apa? Rob juga, ya, sesembahan mereka. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada sesembahan yang tunggal, sesembahan yang satu, yang hak, yang tidak ada sekutu baginya. Dari semua kemampuan serta sifat atau apapun yang berkaitan dengannya, nggak ada yang mampu untuk menandinginya. Kenapa menjadikan yang lemah dari kalangan makhluk kok sebagai sekutu tandingan baginya? Ini kan nggak waras kalau orang jatuh pada kesyirikan ini. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan, perserikatkan itu. Fakultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, kata Adi bin Hatim, inna lasna na'buduhum, kami itu tidak menyembah mereka. Ya. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengintai Rasul, apa iya dari kita kalangan Nasrani itu menyembah pendeta-pendeta itu? Kami tidak menyembah mereka, dalam arti kita nggak ruku, nggak sujud pada mereka. Nah, maka Rasul jelaskan bagaimana bentuk peribadahan itu. Nah, kalau kata beliau sallallahu alaihi wasallam, alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna, bukankah mereka, yakni ulama ahli ibadah, mengharamkan apa yang Allah halalkan, fatuharrimunahu, kemudian kalian ikut mengharamkannya. Ya, Allah mengatakan halal, tokoh-tokoh yang dijadikan panutan itu mengatakan haram. Kemudian kalian ikut apa? Ikut tokoh-tokoh itu haram. Ya. Wa yutimuna ma haramallah. Mereka, para pemimpin itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, fatutimuna, kemudian kalian menghalalkannya. Alias apa? Kalian itu pokoknya ikut pemimpin. Pemimpin mengatakan haram, kalian ikut haram, padahal Allah halalkan. Pemimpin mengatakan halal, kalian ikut halal, padahal agama mengharamkannya. Orang sekarang begitu loh. Tahu di Quran riba itu haram. Wa halallahu wa harrama riba. Wa halal, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagaimana riba itu? Lihat fikihnya, definisinya seperti apa. Ya, oh gini ya, riba haram. Tapi ketika kiai atau pejabat agama mengatakan dulu riba itu boleh, gitu. Kemudian mengatakan apa? Oh, boleh ternyata. Masya Allah, nyata seperti itu. Ya, apalagi membanding-bandingkan. Bahwa ini ulama yang ini mengatakan ya riba nggak boleh, itu mengatakan boleh. Saya mata yang boleh aja lah, tanpa mengetahui dari sumber-sumbernya. Ya, iya dan billah. Mengucapkan selamat Natal masih dibahas juga, bahkan mencela saya dibahas lagi. Ya, karena kamu memang dasarmu hawa nafsu. Itu ya, tokoh ini mengatakan boleh, ini mengatakan tidak boleh. Ya, saya ikut yang boleh aja. Nah, tanpa mengerti bagaimana dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Sehingga ketika ada yang mengatakan boleh tidak boleh, nyari yang enak orangnya. Ya, ngikuti mana yang cocok dengan hawa nafsunya. Oh, saya tinggal di lingkungan ini, nek nggak mengucapkan Natal nanti begini begitu. Ya, itu hawa nafsu namanya. Anda nggak nyari sumbernya, nggak mikir dasarnya seperti apa. Hanya ngikuti apa yang diucapkan oleh pemimpin-pemimpinnya. Maka seperti itu. Tapi itu adalah kata di Binatul, iya. Ya, para pemimpin mengatakan halal, kita katakan halal, padahal Allah haramkan, dan sebaliknya. Seperti itu, iya. Allah kata Rasul, fatilka ibadatuhum, maka itulah peribadahan kepada mereka. Berarti kamu itu menyembah kepada mereka. Ya. Masyarakat muslimin iman fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita mengenal sunnah Nabi, kita mengenal yang namanya salaf, kita itu diajari untuk memiliki dasar yang benar dalam beragama. Oke, kalau mungkin kita saya tidak mampu, ya. Bagi yang memang nggak mampu dalam arti, wah mikir seberat itu nggak sampai saya. Akhirnya ada taklid aja. Itu pilihan terakhir. Walaupun taklid, ya ukurannya adalah ke orang soleh yang memang perilakunya, ya baik, bisa dicontoh. Tapi ayat muslimun, kita nggak mau ke pilihan ini. Kita semampu kita berpikir, belajar, ya untuk berusaha mencocok-cocokkan terus. Kita memakai kalam ulama untuk memudahkan kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau kita sendiri langsung memahami keduanya, tidak mampu. Tapi kalau baca gini kan ngerti kan, Al-Quran mengatakan begini, paling tidak itu paham. Ya, meskipun perincian yang ada tentu butuh ucapan ulama-ulama yang terpercaya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Riwayat Imam Ahmad juga Imam Tirmidzi, beliau menghasankannya. Qala rahimahullah fihi masail. Pada bab ini ada masalah-masalah, perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Al-ula, yang pertama, tafsiru ayatin nur. Tafsir ayat pada surah An-Nur. Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hati-hati orang-orang yang menyelisih dari perintah Rasul, menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka adab yang pedih. Dalam ayat ini, hati-hati, ada padanya ancaman, ya, kepada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, ya, atau orang yang meninggalkan ucapan Rasul, ya, meninggalkan ajaran beliau, bahkan berani mencela ajaran beliau. Ya, dalam surah yang paling pendek dalam Quran, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sehingga di ayat terakhir itu, Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dia yang akan putus. Di masa Rasul musuh dakwah banyak, yang baik ketika di Mekah ataupun di Madinah. Di Mekah orang-orang, ya, ketika meninggalnya putra Nabi SAW, yaitu Al-Qasim, putra laki-laki beliau, orang mengatakan ini Muhammad putus ini, ya, maksudnya nggak dapat rahmat, nggak ada penerusnya,
Ya, ternyata Allah gantah orang yang membencimu, mengatakan ucapan-ucapan yang menyakitimu, justru dia yang akan protes. Maka hati-hati orang-orang sekarang yang melecehkan, menghadang, menghina dakwah sunnah. Ya, dengan cara apa? Yang meremehkan dai-dai sunnah. Nah, hati-hati, tunggu aja apa yang akan kalian dapatkan. Ya, ini sebagai ya penguat untuk orang-orang yang mendakwakan sunnah. Iya, kalian akan dapat rintangan. Tapi ya Allah Ta'ala telah berjanji melalui Quran juga melalui sang nabinya, apalah ditolong kalian. Bahkan orang-orang yang merintangi kalian di atas sunnah itu, dia yang akhirnya menanggung penderitaan dunia akhirat. Asalnya itu yang kedua, tafsir ayati Bara'ah. Tafsir ayat pada surah Bara'ah, yakni surah At-Taubah ayat 31. Ayatnya sudah Anda ketahui di situ. Yang mana dalam ayat tersebut ada padanya pemberitaan bahwasanya mereka yang menjadikan Rob-Rob selain Allah sebagai sekutu-sekutu dengan mentaati mereka yang dijadikan sekutu itu, hati-hati, tertimpa pada mereka kesyirikan. Ya, jatuh pada perkara syirik. Syirik dalam ketaatan. Pengatur itu ada dua. Ada pengatur alam, ada pengatur syar'i. Pengatur alam mutlak Allah Ta'ala yang mengatur. Pengatur syar'i Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW. Tapi terkadang orang menganggap ada yang mengatur secara syar'i selain keduanya. Siapa itu ulama, siapa itu umaro, siapa itu kiai, siapa itu syekh-syekhnya itu. Hati-hati ya. Barakallahu wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya taufik dari Allah, ada kekeliruan datang dari setan dan dari kebodohan saya pribadi. Saya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.